Hai, assalamualaikum. Selamat datang di kota Yogyakarta. Sugeng rawuh di Elocer Channel. Video kali ini Elocer akan merekomendasikan tempat-tempat wisata yang lagi viral dan seru banget untuk dicoba. Dan yang pasti lokasinya berdekatan. Sebelum kita mulai wisata virtual, buat sahabat yang suka traveling terutama di area Jogja dan sekitarnya, channel ini cocok banget buat kamu. Yuk sempatkan buat subscribe supaya tidak ketinggalan info terupdate tempat wisata yang lagi hits. Buat sahabat yang mau liburan di kota Jogja dan sekitarnya tapi bingung mau kemana dan belum ada kendaraan, bisa lo konsultasi dulu dengan chat ke nomor WA Elocer di nomor 087 783 97 4787. Elocer siap membantu sahabat dalam menemukan destinasi wisata yang seru buat kamu. Oke, langsung saja wisata pertama yang dapat sahabat kunjungi yaitu Pasar Ngasem Yogyakarta. Nah, jika sahabat sampai kota Jogja di pagi hari, sahabat bisa langsung cobain wisata kuliner di pasar satu ini. Pasar Ngasem ini mudah dijangkau oleh semua kendaraan, baik itu menggunakan motor ataupun mobil, karena letaknya yang berada di pusat kota Jogja, yaitu di Jalan Polowijan nomor 11, Patehan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta. Yuk kita lihat-lihat apa aja yang dijajakan di pasar ini. Oh ya, pasar ini buka setiap hari ya sahabat, dari pukul 5 pagi hingga 3 sore. Namun jika sahabat ingin berburu makanan tradisional, sahabat harus datang lebih awal ya. Karena biasanya jika weekend atau long weekend, pasar ini diserbu wisatawan. Sehingga pukul 10 pagi biasanya sudah banyak yang habis dibeli oleh pengunjung pasar. Di pasar ini juga diwajibkan bagi pedagang untuk selalu memasak dengan bahan bakar arang. Seperti ini nih sahabat, guna menjaga kualitas rasa masakan sehingga tidak heran jika makanan yang disajikan menciptakan rasa yang enak dan khas masakan jadul yang kini sudah sulit untuk kita temui di kota-kota besar. Pasar ini akhir-akhir ini cukup viral di media sosial karena di dalamnya terdapat banyak makanan tradisional yang lezat dengan harga yang terjangkau. Di dalam Pasar Ngasem, di sini terdapat area terbuka yang biasanya digunakan oleh para pengunjung pasar untuk duduk-duduk santai sambil menikmati masakan khas tradisional di Pasar Ngasem. Nah, seperti ini sahabat suasananya. Keberadaan Pasar Ngasem ini sudah cukup lama berdiri, yakni dari tahun 1809, yang awalnya pasar ini adalah pasar burung. Lalu pada tahun 2010, tepatnya di bulan Maret, para pedagang burung ini dipindahkan ke Jalan Bantul dan dibuatkan sebuah pasar khusus yang menjual satwa dan tanaman hias yang kini disebut dengan Pasti. Lalu Pasar Ngasem ini dijadikan sebuah pasar yang menjual segala kebutuhan masyarakat yang dapat dikonsumsi seperti sembako, sayuran, dan jajanan ataupun makanan tradisional. Nah, kali ini kami mencoba beli carabika yang lagi viral. Dan untuk beli makanan ini nih, sahabat harus siap antri panjang ya, dan harus ekstra sabar. Selanjutnya Elocer juga cobain masakan lainnya nih, yaitu soto ayam kampung. Nah, di sini tuh rasanya sangat otentik dan sepertinya benar-benar soto zaman dulu ya, karena bumbunya itu terasa lebih medok gitu. Sebelum pulang, Elocer juga cobain empal gentong. Karena perutnya sudah nggak muat lagi nih, tapi masih pengen jajan, akhirnya kami bungkus aja. Tenang aja ya sahabat, di sini itu
harganya terjangkau, jadi tidak menguras kantong deh. Selesai wisata kuliner di Pasar Ngasem, sahabat bisa lanjut perjalanan ke salah satu tempat wisata yang terpopuler di dunia, yaitu Candi Borobudur. Siapa yang tidak tahu Candi Borobudur? Pasti sahabat Elocer sudah banyak yang tahu dan tidak asing dengan objek wisata satu ini ya. Bagaimana tidak, objek wisata ini sudah sangat terkenal di dunia dan menjadi destinasi terpopuler di Indonesia. Candi Borobudur sendiri beralamatkan di Jalan Badrawati, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Meskipun lokasinya tidak tepat di kota Jogja, namun tidak jauh loh dari kota Jogja, cuma sekitar 1-2 jam aja. Nah gini, kita sudah sampai di tempat parkirnya nih. Untuk harga tiket parkirnya sendiri di Candi Borobudur, kendaraan roda 4 adalah 10.000 untuk weekday dan 15.000 untuk weekend. Sementara itu untuk kendaraan roda 6 tarifnya yaitu 25.000 pada weekday dan 30.000 pada weekend dan hari libur nasional. Setelah dari tempat parkir, kita akan berjalan kaki melewati para pedagang yang menjajakan berbagai pernak-pernik khas kota Jogja seperti t-shirt, topi, kerajinan, bakpia, dan masih banyak lagi. Setelah melewati beberapa lorong, sahabat akan menemukan loket tiket masuk. Untuk harga tiket masuk sendiri yaitu 50.000 untuk dewasa dan 25.000 untuk anak-anak. Namun untuk harga tiket di atas belum bisa masuk ke dalam area candi. Jadi sahabat hanya berada di halaman area candi saja. Untuk menaiki Candi Borobudur, sahabat harus membayar 120.000 untuk dewasa dan 75.000 untuk anak-anak. Khusus untuk pembelian tiket ini dibatasi ya sahabat, hanya 200 pengunjung saja per hari. Nah sekarang saya sudah beli tiket masuknya. Untuk tiketnya itu 50.000 per orang. Namun karena ini sudah siang, jadi kita nggak bisa masuk atau menaiki candi ya. Jadi cuma lihat halamannya aja. Yuk kita lihat dalamnya. Setelah membeli tiket, kita akan diantar ke area Taman Candi Borobudur dengan menggunakan shuttle car atau shuttle bus seperti ini. Selama kita menaiki shuttle car ini, sahabat akan melihat indahnya pepohonan dan pemandangan sejuk di area Borobudur ini. Memasuki halaman Candi Borobudur, di sini sahabat sudah bisa mengabadikan foto karena selain sejuk, pemandangannya juga indah. Nah ini dia keindahan Candi Borobudur dari kejauhan. Yuk kita ke sana. Nah buat sahabat yang bisa jalan kaki langsung, itu bisa menaiki anak tangga ya. Namun untuk sahabat yang menggunakan kursi roda bisa melewati jalan ini. Candi Borobudur menjadi sangat populer di dunia karena UNESCO telah mengakui keindahan dan pentingnya Candi Borobudur dengan memberikan status sebagai situs warisan budaya dunia pada tahun 1991. Hal ini menjadikan sebagai daya tarik wisata budaya terbesar di Indonesia dan destinasi wisata yang sangat populer hingga saat ini. Sayangnya, sewaktu Elocer mengunjungi tempat ini, kuota tiket masuk ke area dalam candi telah habis, sehingga kami hanya bisa mengabadikan momen di area luar candi atau di halaman Candi Borobudur saja. Dan inilah gambaran Candi Borobudur dari atas. Nampak megah dan bagus ya sahabat. Setelah selesai jalan-jalan di area candi, sahabat harus berjalan kaki
hingga sampai di tempat shuttle bus yang tadi. Nah, untuk naik shuttle ini tidak dipungut biaya lagi ya sahabat. Namun memang kita harus berjalan kaki lagi sih menuju lokasi penjemputan. Dan akhirnya datang juga shuttle bus kita. Yuk kita naikin shuttle ini lalu kembali lagi ke area penjemputan tadi. Untuk pulang menuju tempat parkir, kita juga akan melewati lorong-lorong yang dikelilingi oleh para pedagang. Di sini sahabat bisa membeli oleh-oleh atau cenderamata khas Jogja. Setelah berwisata di Candi Borobudur, siangnya sahabat bisa melanjutkan perjalanan menikmati indahnya pemandangan Gunung Merbabu dan Gunung Merapi sembari menghirup udara segar di Ketepas. Hanya perlu waktu kurang dari 1 jam saja dari Candi Borobudur, sahabat sudah bisa sampai ke Ketepas. Objek wisata ini beralamatkan di Sawangan, Magelang, Jawa Tengah. Ketepas mulai dibuka pada tahun 2002 dan hingga saat ini masih populer dan ramai dikunjungi wisatawan. Penasaran apa sih yang buat objek wisata ini masih banyak diminati? Yuk kita beli tiketnya dulu. Untuk tiket masuknya, objek wisata ini sahabat harus membayar tiket sebesar 10.500 untuk weekday dan 12.500 untuk weekend. Nah, saat ini kita sudah berada di area Ketepas yang memiliki luas area 8.000 persegi. Nah, ini tempat parkirnya cukup luas, bisa menampung bus, mobil, dan juga motor. Di sini juga ada penyewaan teropong buat sahabat yang mau lihat pemandangan pegunungan lebih jelas. Saya bersama dengan Bapak siapa? Bapak Sumardiono. Oke. Jasa teropong Ketepas. Oke. Jasa teropong Ketepas. Berapa ini Pak harganya kalau sewa ini teropong? Kalau sewa itu 10.000 sepuasnya, tergantung pengunjung pemakaiannya. Dari parkiran mau dibawa ke Menara Langit itu juga bisa. Nanti kembalinya setelah pengunjung selesai. Kalau ini Pak ada jeep ini berapa? Mulai harga berapa? Kalau yang jeep itu mulai dari shot itu 450, itu yang shot sungai atau Grojogan Kapuan. Terus ada Catel Kayangan yang 500 itu. Yang shot Kayangan kan itu yang baru viral itu. Rame dikunjungi oleh pengunjung ini karena masih status viral. Terus yang long itu 1.100.000. Berapa jam Bapak? Kalau yang short itu 1 jam pulang pergi. Oh, yang tapi long? Tergantung pengunjung. Itu kan maksimal dari waktu jeep. Kalau pengunjung mau dipertambah waktu juga bisa, tapi lebih cepat juga bisa. Oke. Memasuki pintu utama, sahabat akan menemukan sebuah museum yang menampilkan beberapa foto tentang dokumen pergunung apian serta beberapa contoh batu-batuan bukti letusan dari tahun ke tahun dan beberapa poster yang mengabadikan aktivitas Gunung Merapi. Setelah melihat koleksi dari museum yang ada di dalam Ketepas ini, kita akan menaiki beberapa anak tangga. Nah, ini di atas kita akan menemukan tempat yang luas seperti ini. Area ini dinamakan Gardu Pandang di area lapang yang disebut Puncak Panca Arga. Di sini sahabat bisa menyewa teropong untuk melihat Gunung Merapi dan Merbabu. Dan jika cuaca cerah, kita bisa melihat Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing serta Gunung Slamet. Sekarang saya sudah ada di Ketepas yang bagian atas. Ternyata di sini ada penyewaan teropong ya Pak ya. Penyewaan teropongnya harganya berapa Pak? 10.000. 10.000 ya, itu koin. Satu koin. Ya, kurang lebih ya 3 menit. 3 menit ya. Ya. Oke, Pak. Ini lihat apa aja Pak di sini? Ini ada ini pemandangannya untuk Merapi sih.
Merbabu, ada Sindoro Sumbi Slamet, Andong, Telomoyo juga. Oh, tapi lagi berawan jadi nggak kelihatan ya Pak ya. Dari Gardu Pandang kita akan jalan sedikit dan melewati beberapa anak tangga. Dan sahabat akan menemukan loket bioskop. Di sini sahabat bisa menyaksikan film sejarah terbentuknya Gunung Merapi, jalur-jalur pendakian, dan peristiwa letusan Gunung Merapi. Di sini juga ada wahana yang lagi hits dan terbaru yang ada di Ketepas, yaitu Menara Langit Merapi. Menara ini resmi dibuka pada tahun 2023. Untuk memasuki area ini, sahabat harus membayar tiket masuk sebesar 10.000 per orang. Menara ini berbentuk melingkar ke atas, dan jika kita menaiki anak tangga ke area atas, di sini kita bisa lihat pemandangan seluruh dari ketinggian, yaitu 360. Yuk kita lihat seperti apa keadaan di atas. Kita melewati tangga dulu ya. Dari tempat ini sahabat bisa melihat keindahan 7 gunung sekaligus dengan 360 derajat. Jika cuaca cerah, sahabat bisa melihat 7 gunung, yaitu Merbabu, Merapi, Sindoro, Andong, dan Gunung Slamet. Di sini sahabat bisa puas berfoto dari sudut manapun serta menghirup udara segar karena lokasinya ini yang berada di ketinggian. Pada area bawah di sini juga banyak terdapat spot foto karena di area ini dikelilingi oleh beberapa pegunungan. Jadi sahabat bisa berfoto dari sisi manapun. Di bawah menara 360 di sini juga terdapat beberapa food court. Nah, buat sahabat yang mau makan atau minum bisa di area ini. Di dekat food court, sahabat akan menemukan beberapa mainan anak. Di antaranya ada prosotan, ayunan, dan juga jungkat-jungkit. Dan ada juga beberapa gazebo. Nah, ini cocok nih buat sahabat yang membawa anak-anak atau teman-teman yang masih mau mainan, ayunan, dan lain-lain masih bisa kok. Di dekat area permainan anak tadi, kita akan menemukan beberapa warung makanan. Nah, ini warung dari warga lokal ya sahabat. Jadi warung-warung ini dari zaman dulu sampai sekarang masih ada. Nah, di sini sahabat bisa menikmati hidangan masakan yang disajikan oleh para warga lokal sambil melihat pemandangan yang indah. Jadi pas banget nih dingin-dingin sambil makan yang hangat-hangat. Jalan-jalan di Ketepas, sahabat bisa mengunjungi Tol Kahyangan atau kini disebut dengan Negeri Kahyangan. Negeri Kahyangan ini hanya perlu menempuh waktu kurang lebih 15 menit saja dari Ketepas. Jadi pastikan setelah dari Ketepas, sahabat bisa mampir dulu ke Negeri Kahyangan. Negeri Kahyangan merupakan tempat wisata alam yang indah dengan dikelilingi beberapa gunung yang terletak di Magelang, Surodadi, Wonolelo, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Jika sahabat berada di Negeri Kahyangan, memberikan nuansa seperti sedang berada di negeri dongeng loh, karena terdapat bangunan unik yang berwujud kastil seperti di kerajaan Eropa. Di sini sahabat bisa puas berfoto. Dan di dekat kastil ini juga terdapat patung-patung kuda putih lengkap dengan kereta kencananya. Dan apabila sahabat datang di pagi hari atau setelah turun hujan, maka akan muncul kabut yang menjadikan area ini bagaikan negeri kahyangan yang diselimuti oleh embun. Jadi seperti ada di atas awan gitu.
Dulu objek wisata ini disebut wisata Tol Kahyangan karena jalan yang berliku dan naik ke atas. Jika kabut turun, kita seperti melewati jalan yang menuju Kahyangan. Oleh sebab itu, dulu disebut Tol Kahyangan. Lalu dikelola oleh warga setempat dan dibangun beberapa kastil yang indah dan berganti nama menjadi Negeri Kahyangan. Di sini juga dibangun sebuah pintu gerbang kawasan ini yang sangat estetik, yaitu berupa kastil yang kini juga menjadi ikon Negeri Kahyangan. Dari tempat ini sahabat bisa berfoto, nongkrong, atau membuat konten kekinian nih. Nah, jika ingin jogging bisa naik ke desa atas sampai base camp Gunung Merbabu loh. Di sini juga bisa camping atau camper van. Dan sudah terdapat banyak fasilitas seperti beberapa kafe, restoran, dan juga berbagai macam menu yang variatif. Objek wisata ini juga buka setiap hari dari pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore. Untuk memasuki objek wisata ini, sahabat harus membayar tiket masuk sebesar 10.000 per orang. Setelah puas berwisata di area Negeri Kahyangan, sahabat bisa langsung kembali lagi ke kota Yogyakarta untuk istirahat dan mempersiapkan wisata berikutnya. Jadi, dalam satu hari, sahabat bisa mengunjungi 4 objek wisata viral sekaligus. Oh ya, buat sahabat yang ingin mencoba langsung serunya mengunjungi objek-objek wisata tersebut dan belum ada transportasi, Elocer siap membantu sahabat semuanya. Cukup chat ke nomor WA kami di nomor 087883974787. Elocer siap membantu. Dan demikianlah 4 objek wisata yang viral dan berdekatan yang dapat sahabat kunjungi dalam satu hari. Semoga video ini dapat memberikan inspirasi untuk sahabat Elocer dalam menentukan destinasi wisata selama di Jogja. Sampai ketemu di video Elocer lainnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.